Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang bersama Panglima Aren, Pak Hidayat Arsani. Dan ini Masya Allah berada di Desa Sempan, kebun aren di atas lahan 20 hektar. 20 hektar. Beliau menanam ini kurang lebih 4 tahun 6 bulan yang lalu. Dan Masya Allah, ini baru ada 3 pohon saja yang sudah produktif, tapi mampu memberikan gaji ya sebanyak 8 orang dengan 3 pohon aren Dan gaji rata-rata per 3 juta. per 3 juta satu orang. Ini istimewa, dan beliau dulu sempat dibilang gila atas ide ini, tapi hari ini menjadi bukti dan nyata. Ini contohnya. Gimana nih Panglima cerita ini? Inilah contohnya. Inilah contoh bahwa 4 tahun 6 bulan orang dulu ngata saya orang gila. Nah buktinya Nyata. ya Allah berkehendak. Masya Allah. Allah berkehendak, satu hari 25 liter, sore 10 sampai 8, berarti hampir 40 liter. Hampir 40 liter satu pohon. Satu mayang. Dan ini ada 3. Ada 3. Kira-kira satu pohon berapa Itu itu? udah 50 liter aja lah. 50 liter. Ya. 50 liter itu kalau dirupiahkan Kali aja. 50 50 liter berarti dapat kira-kira 20% berarti 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo kali 60 ribu. 600.000 satu pohon. Satu pohon. Kalau 10 10, 6 juta. Kalau 1000 Ribu, nggak dikembali. Allah. Memang apa ya, sesuatu ide yang seperti ini hanya orang-orang yang melihat masa depan. Ya. Karena beliau pengen ini menjadi amal jariah, sebab pengen berbagi ilmu dan harus ada contohnya, prototipenya di atas lahan 20 hektar, dan beliau sudah menanamnya 4 tahun 6 bulan yang lalu. Dan ini real, nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah komoditas, sebuah tanaman. Yang tanaman itu adalah tanaman asli Indonesia. Apa itu? Yaitu aren, atau orang bilang nau. Yang insya Allah nanti akan saya jelaskan bagaimana tanaman aren ini, bagaimana potensi ekonominya,
dan bagaimana aren bisa merevolusi petani bisa menjadi hidup lebih sejahtera. Di depan saya ini ada tanaman yang saya katakan tadi, aren. Ini adalah aren genjah. Jadi ini ada aren genjah. Bedanya ini tidak beda dengan aren yang ada di sekitar kita. Hanya saja aren genjah ini memiliki durasi produksi lebih pendek. Dia akan berproduksi insya Allah apabila dirawat dengan standar akan sudah berproduksi di usia 5 tahun. Bahkan di beberapa tempat sudah mulai keluar mayangnya di usia 4 tahun 6 bulan. Jadi ini adalah aren genjah. Nah, ini saya akan jelaskan. Ini adalah aren genjah yang kita polybag usia 4 bulan. Ini sudah siap. Nanti saya akan jelaskan bagaimana teknik penanaman aren genjah yang efektif dan aman. Bapak-Ibu sekalian, kita akan berbicara tentang aren genjah. Usia produksinya insya Allah 5 tahun. Insya Allah tidak jauh beda dengan sawit maupun karet. Dan saya akan berbicara bagaimana potensi ekonominya. Potensi produksi aren genjah memang bervariasi karena ini sifatnya masih alami. Jadi rata-rata 5 liter per hari per pohon. Jadi 5 liter per hari per pohon. Sekalipun testimoninya di beberapa tempat ada yang sampai mencapai 10 liter bahkan sampai 15 liter. Tetapi kita hitung produksi yang minimal yaitu 5 liter per hari. Potensi per pohon aren genjah setiap hari adalah 5 liter atau setara dengan 1 kilogram gula. Kalau harga gula aren asli di pasaran, di eceran sudah mencapai 30.000 bahkan lebih. Tetapi ketika kita hitung bahwa itu kita jual dalam dalam harga grosir yaitu harga 20.000 saja per kilo, maka per pohon per hari akan menghasilkan rupiah sebanyak 20.000 atau setara dengan 600.000 sebulan. Ini saya kira ini potensi rasional dari aren genjah adalah 5 liter sehari atau setara dengan 1 kg gula. Apabila harga grosirnya 20.000, maka potensi hasilnya adalah 20.000 per pohon per hari atau 600.000 per pohon per bulan. Sehingga Bapak Ibu bisa kita kalkulasi, kita hitung apabila kita komparasi atau kita bandingkan dengan tanaman sawit atau karet yang sudah kita tanam. Katakanlah kita bandingkan dengan sawit. Aren genjah itu bisa ditanam 1 hektar dengan populasi 300 pohon, bisa 400 pohon, bisa sampai 500 pohon. Artinya tergantung nanti selera kita. Anggap kita tanam 400 pohon. Maka apabila dengan asumsi yang berproduksi hanya 50% atau hanya 200 pohon, maka produksinya adalah 200 kali 20.000. Berarti adalah 4 juta per hari. 4 juta per hari, kalau 1 bulan berarti 4 juta kali 30 adalah 120 juta per bulan. Jadi kalau kita bandingkan dengan kelapa sawit barangkali 1 hektar mungkin hanya 3 juta, bisa kita hitung sendiri berapa perbandingannya. Sehingga Bapak Ibu, kenapa saya katakan aren ini akan merevolusi petani dengan lahan yang sangat sempit pun bisa mengantarkan petani menjadi petani yang sejahtera. Katakanlah petani hanya memiliki 25 pohon per petani, ya insya Allah semua petani akan bisa nanam kalau hanya 25 pohon, maka dengan asumsi dari 25 pohon itu hanya produksi 15 saja, maka pendapatan hariannya adalah 15 kali 20.000 per hari atau 300.000 per hari atau setara dengan 9 juta sebulan atau setara dengan 3 hektar kebun kelapa sawit. Jadi petani dengan menanam 25 pohon itu sudah setara dengan memiliki 3 hektar kebun kelapa sawit. Saya kira ini adalah hitung-hitungan rasional yang insya Allah ke depan kita akan kembangkan aren ini, karena aren ini adalah tanaman
asli Nusantara, sehingga tidak perlu ditanya lagi apakah aren itu cocok atau tidak cocok. Kenapa? Karena pasti cocok. Karena memang Tuhan sudah mentakdirkan aren ini menjadi tanaman asli Nusantara. Berbeda dengan kelapa sawit. Kelapa sawit itu sebenarnya tanaman impor. Kelapa sawit itu adalah tanaman aslinya dari Afrika yang diimpor ke Indonesia sekian ratus tahun yang lalu oleh kolonial Belanda. Begitu juga karet. Karet ini adalah dari Amerika Tengah yang sebenarnya bukan asli Indonesia. Tetapi aren ini adalah tanaman endemik Nusantara, tanaman asli Indonesia yang barangkali selama ini belum kita lirik, padahal memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan berbicara apa nanti produk dari aren ini. Pertama, aren ini akan menghasilkan namanya nira. Nah, nira inilah yang akan menghasilkan gula merah. Jadi nira ini akan menghasilkan gula merah. Nah, gula ini insya Allah pasarnya berlapis-lapis. Sehingga pasar gula ini tidak akan mengkhawatirkan. Insya Allah harganya stabil sepanjang zaman. Gula ini hampir seluruh masyarakat kita menjadi konsumen gula merah secara tradisional. Pasar yang kedua, saya katakan tadi berlapis-lapis pasarnya. Pasar lapis yang kedua adalah pasar industri dalam negeri. Jadi berapa banyak industri dalam negeri sebenarnya yang membutuhkan bahan baku atau berbahan dasar gula aren. Tetapi barangkali selama ini justru suppliernya masih belum memadai. Yang ketiga juga pasar ekspor. Yaitu gula ini akan bisa diproduksi menjadi brown sugar atau gula semut. Yang ini pasar ekspornya masih luar biasa. Yang harganya juga sangat tinggi sekali. Jadi ini pertama adalah hasilnya nira. Yang kita hitung 20.000 per hari per pohon itu hanya dari nira. Padahal aren juga masih punya potensi tidak hanya nira tapi juga kolang-kaling. Kenapa? Karena aren itu memiliki dua mayang, yaitu mayang betina dan mayang jantan. Yang kita deres, yang kita sadap, yang kita produksi gulanya adalah mayang jantan. Mayang betina tetap menghasilkan namanya kolang-kaling. Nah, sehingga petani akan tetap mendapatkan penghasilan dari kolang-kaling, tetapi tidak harian. Nah, jadi kolang-kaling ini juga bisa diproduksi menjadi bahan makanan yang saya kira sudah menjadi makanan yang sangat familiar di masyarakat kita. Yang ketiga, ketika kita replanting, maka akan menghasilkan namanya ijuk. Nah, ijuk ini adalah bahan industri dan bahan kerajinan, bahan yang banyak gunanya digunakan oleh masyarakat kita dan juga hampir masyarakat dunia. Ijuk ini pasar ekspornya bagus sekali. Jadi ijuk ini juga salah satu penghasilan pohon aren. Yang ketiga, yang keempat ada namanya sagu. Nah, jadi ketika kita tebang, pohon aren itu masih menghasilkan sagu. Bahkan di Jawa Tengah ada pabrik yang khusus mengolah sagu aren untuk menghasilkan mihun. Jadi sagu aren itu juga masih sangat sangat menghasilkan. Yang selanjutnya dari batang aren, terutama yang 2 meter paling bawah itu sangat keras. Dan ini menjadi bahan baku banyak sekali kerajinan. Jadi bahkan ini akan kita produksi menjadi parket, menjadi semacam kayak papan ya, dengan ukuran kita buat parket yang itu nanti akan bisa menjadi bahan lantai maupun bahan dinding. Jadi ini akan menghasilkan namanya parket dan bahan kerajinan berbagai macam produknya. Jadi saya kira aren itu adalah tanaman yang semuanya menghasilkan, semuanya bisa digunakan. Bahkan selanjutnya ada lidi. Jadi kalau Bapak Ibu makan di rumah makan, ada piringnya yang kayak rotan begitu dianyam, sebenarnya itu salah satu bahannya adalah lidi aren. Jadi lidi aren ini memiliki keunggulan dibanding lidi kelapa. Kenapa? Karena ukurannya lebih besar dan lebih liat dan keras. Sehingga lidi ini masih banyak digunakan untuk kebutuhan kerajinan. Jadi Bapak Ibu, aren itu semua yang ada di batangnya ini semuanya adalah bisa menghasilkan
bisa menghasilkan penghasilan bagi petani. Saya kira ini adalah penjelasannya terkait dengan potensi produksi dan potensi ekonomi dari pohon aren. Bapak Ibu, saya akan jelaskan bagaimana aren ini memiliki kelebihan yang luar biasa. Apa itu? Ternyata pohon aren ini sanggup hidup, bahkan hidup dengan baik di bawah naungan. Justru aren akan tumbuh dengan ideal, dengan baik apabila di usia 0 sampai 3 tahun dia berada di bawah naungan. Sehingga ini adalah solusi bagi masyarakat yang memiliki kebun karet yang sudah tua. Katakanlah mungkin masyarakat Sebamban, masyarakat Karangbintang, masyarakat Campanahan yang memiliki kebun karet sudah tua, maka apabila dia ingin merubah komoditi, merubah tanaman karetnya, maka tidak perlu ditebang karetnya. Jadi karet tetap dibiarkan berproduksi, tetap bisa disadap sampai dengan habis tanpa harus ditebang. Caranya apa? Caranya langsung disisip. Jadi ini adalah pohon aren. Ini anggaplah pohon karet ya. Ini pohon karet. Maka tidak perlu ditebang. Ini disadap saja sampai sehabis-habisnya. Cukup nanti disisip di tengah-tengah di gawangannya kita tanam aren. Kenapa? Karena justru aren kecil ini justru dia akan tumbuh dengan baik di bawah naungan. Sehingga ketika kita merubah kebun karet menjadi aren, maka tidak perlu menebang karet sehingga masyarakat tidak putus penghasilan. Ini salah satu kelebihan aren. Berbeda ketika kita ganti dengan sawit misalnya, maka harus dilakukan replanting, harus dilakukan penebangan semua dan harus dilakukan pembersihan lahan. Maka apabila kita tanam aren, bagi masyarakat yang memiliki kebun karet sudah tua, cukup langsung disisip di bawahnya. Sehingga masyarakat tidak akan mengalami putus penghasilan dan aren akan tumbuh dengan baik. Nanti apabila aren sudah cukup besar dan kira-kira karet sudah juga tidak berproduksi lagi, maka baru kita lakukan penebangan. Sehingga kita tidak lama lagi menunggu aren akan sudah berproduksi. Saya kira demikian terkait teknis penanaman kita. Saya akan jelaskan bagaimana teknis pemanenan yang sangat efektif, yang barangkali ini yang belum dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, kebanyakan masyarakat kita yang mengerjakan penyadapan aren itu dia naik satu-satu, artinya satu pohon dinaikin satu-satu begitu. Nah, kita nanti punya cara yang sangat efektif, yaitu dengan cara terkait dengan bagaimana jarak tanam. Jadi Bapak Ibu, kita nanti dalam menanam jarak antar pohon kita buat deret. Jadi hanya 2 meter. Jadi antar pohon hanya 2 meter. Jadi kita buat deret. Gunanya apa? Gunanya untuk agar pemanenannya menjadi mudah. Yaitu nanti apabila katakanlah mungkin ada 5 pohon begitu ya. Kita buat deret, jaraknya hanya 2 meter. Lalu kita buat tangga hanya di pohon pertama. Ini kita buat tangga di pohon pertama. Setelah itu kita buat andang sepanjang deret. Kalau deretnya 5 pohon, kita buat sepanjang 5 pohon. Kalau deretnya ada 25 pohon, maka akan juga kita buat 25 pohon. Apabila ternyata deretnya itu 50 pohon sekalipun, juga akan kita buat sepanjang 50 pohon itu. Nah, ini di dalam gambar ini, sketsa ini kita buat 5 pohon untuk sebagai contoh. Maka kita buat andang, maka kita naik di pohon pertama, selanjutnya nanti kita akan berjalan saja. Kita nyadap, berjalan terus sampai ke ujung dan nanti turun di tangga ujung. Dan Bapak Ibu, nanti waktu kita menderes, maka di mayang yang kita potong, yang kita deres, nanti akan kita taneh, akan kita tadahi dengan corong. Ya, dengan corong. Lalu di ujung corong nanti akan kita sambung selang. Selang di ujung selang nanti akan kita tancapkan di paralon. Paralon ini kita akan pasang sepanjang deret. Nanti dari hasil tetesan nira ini akan terkumpul di paralon. Selanjutnya di ujung paralon akan kita kelokkan ke bawah. Nanti akan kita buat keran dan kita pasang penampungan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ternyata nanti deretnya ini 25 pohon, mungkin kita cukup dengan drum kecil gitu. Tetapi apabila deretnya ini ada 50 pohon, mungkin penampungannya harus dengan drum yang besar. Jadi nanti akan
akan tertampung di sini niranya. Tinggal kita buka keran, nanti tinggal ngambil. Sehingga kita tidak perlu naik 2 kali. Jadi cukup sekali naik, kita deret satu persatu, kita turun di tangga ujung. Selanjutnya nira kita tinggal tunggu buka keran di bawah. Nah, ini saya kira cara yang sangat efektif. Sehingga ini akan menghemat sekali tenaga kerja. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya 100 pohon, tapi cara nanamnya tidak deret, maka akan 100 kali naik. Nah, ini akan saya kira menyita banyak tenaga kerja. Nah, ini adalah revolusi kita di dalam cara memanen, yaitu kita tanam dengan sistem deret, sehingga akan sangat memudahkan dan menghemat sekali tenaga kerja. Saya kira itu kenapa kita harus tanam deret. Sehingga ketika tadi saya katakan kalau kita punya tanah 1 hektar, maka asumsinya 100 kali 100, berarti satu deret itu adalah 100 dibagi 2, ada 50 pohon dalam satu deret. Nah, nanti tinggal hanya kita atur gawangannya. Nanti kalau gawangannya 10 meter, berarti 10 kali 50 pohon, berarti 1 hektar isinya 500 pohon. Kalau gawangannya 12 meter, berarti ada 8 deret, berarti 8 kali 50 ada 400 pohon. Nah, saya kira itu adalah teknis terkait bagaimana kita memanen. Saya kira demikian. Oke, jadi Bapak Ibu, Partai Gelora, jadi Gelora hadir di tengah masyarakat, kita ingin membawa kemanfaatan. Jadi partai politik itu adalah salah satu tugasnya adalah bagaimana kita mengantarkan masyarakat menjadi lebih baik dari semua maknanya. Nah, salah satu yang kita upayakan adalah bagaimana kita mengantarkan masyarakat menjadi lebih baik dari sisi ekonomi. Sehingga kami di Gelora memiliki sebuah departemen yang memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam bentuk kita akan bagikan bibit aren genjah per KK 25 bibit. Ini kita akan bagikan dalam bentuk kecambah. Ini kecambah aren genjah. Jadi ini akan kita bagikan kecambah ini per KK 25 kecambah. Kenapa kita bagikan dalam bentuk kecambah? Karena ini akan distribusinya mudah. Yang kedua, nanti masyarakat kita sarankan ditanam di lapangan langsung, kecambah ditanam di lapangan. Jadi tidak perlu di polybag. Kenapa? Kalau di polybag Bapak Ibu, ini saya juga mencoba mempolibag kecambah ini. Tetapi Bapak Ibu, ini perlu Bapak Ibu bisa lihat. Kecambah ini belum keluar tunasnya, tetapi akarnya sudah sangat panjang. Sehingga apabila kita polybag, ini baru keluar tunas mungkin 1 kilo, ini akarnya sudah banyak sekali keluar. Yang ini terdongkel, ini terputus, yang sebenarnya sangat sayang sekali. Sehingga apabila ditanam dalam bentuk kecambah di lapangan, maka tidak akan ada hambatan. Dia akarnya akan langsung tumbuh tanpa ada hambatan, tidak harus terputus. Tapi kalau kita polybag seperti ini sudah panjang sekali terputusnya, sehingga sayang. Sehingga saya sarankan nanti kita bagikan dalam bentuk kecambah dan masyarakat akan tanam dalam bentuk kecambah ini di lapangan. Bapak Ibu, nanti apabila petani kita bagikan 25 bibit, maka potensi penghasilan petani 5 tahun ke depan saat produksi adalah 300.000 per hari dengan asumsi hanya 15 pohon yang berproduksi dari 25 ini. Jadi 20.000 kali 15 adalah 300.000 per hari atau 9 juta sebulan. Harapan kita petani apabila sudah mendapatkan penghasilan 300.000 sehari atau 9 juta sebulan, mudah-mudahan sudah bisa mengantarkan petani kita hidup lebih sejahtera. Saya kira ini adalah niat baik Gelora, ini ada ikhtiar kita bagaimana kita bisa mengantarkan Indonesia menjadi super power baru di dunia ini. Salah satunya adalah memberdayakan masyarakat kita dari tingkat paling bawah. Karena bagaimanapun negara kuat itu adalah bersumber dari rakyat yang kuat. Dan kekuatan rakyat yang paling utama adalah kekuatan ekonominya. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sauki Abrar Ar-Rasyid dari Partai Gelora, ingin menyampaikan program kesejahteraan melalui aren genjah. Dan sebelum itu di sini saya akan mensimulasikan teknik penanaman kecambah aren.
Karena di sini Bapak Ibu, cambah aren tidak seperti tanaman lain yang hanya ditanam timbun, tetapi ada beberapa teknik yang harus saya sampaikan dan sedikit pemaparan jarak penanaman bibit karena berhubungan dengan efisiensi pasca panen nanti. Oke, step pertama kita mulai pembuatan penggemburan tanah ya. Oke, Bapak Ibu, cukup buat dangiran kecil, didangir, dan buat simpukan seperti menanam labu. Jadi cukup kecil-kecil saja. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu, jaraknya hanya 2 meter. Karena berhubungan nanti saat pasca panen dengan teknik pemasangan andang agar mempermudah penyadapan. Dan di sini kita siapkan biji arennya Bapak Ibu ya. Dan yang kita bagikan nanti kepada Bapak Ibu dalam bentuk seperti ini, kecambah. Tidak seperti tanaman lain, cambah aren genjah dia lebih kuat, lentur, jadi walaupun langsung ditanam ke lahan itu pun tidak masalah. Dan hampir tahan hama, tidak memiliki hama alami. Oke, jadi tapi catatan sebelum kita penanaman kita diamkan sekira-kira seminggu, sebulan lebih bagus agar tanahnya tidak asam ya. Karena kalau langsung ditanam takutnya tanaman terkejut bisa langsung mati. Jadi perlu pembiaran tanah beberapa minggu atau sebulan. Jadi gundukan tadi kita buat lubang kecil seukuran batang kecambah ini. Lalu kita tanam. Tidak perlu tenggelam Bapak Ibu, cukup mengambang di atas. Nah, oke Bapak Ibu, jadi seperti ini bentuk dari bibit aren genjah yang sudah kita tanam. Cukup mengambang seperti ini. Dan lebih baik Bapak Ibu sebelum pengolahan tanah itu diberikan pupuk kompos, pupuk ilmiah agar hasil dari pertumbuhan aren genjah lebih efektif. Dan sedikit perkenalan Bapak Ibu, aren genjah nanti dia keluar tunasnya bukan dari bagian sini, tapi keluar dari batangnya ini yang menggembung. Nah, kenapa ini mengambang? Hubungannya itu Bapak Ibu. Jadi saat mengambang tunasnya itu lebih cepat keluar, lebih cepat muncul. Nanti dia berbentuk seperti jalu ayam, tajam. Dan itu keluar melalui ini. Oke Bapak Ibu, sekian mengenai teknik penanaman bibit aren genjah dan pengolahan lahannya. Oke Bapak Ibu, sekian teknik dari penanaman bibit aren genjah dari Partai Gelora. Semoga bibit aren genjah ini bisa memberikan gerakan nyata dan kesejahteraan pada Bapak Ibu sekalian. Oke, saya Ahmad Saukri Abrar Ar-Rasyid mengakhiri simulasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora.